Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang Pak Yudi selaku dosen metode penelitian pemasaran dan rekan-rekan saya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Filmu Anggar Putra dengan NIM 2018-210717. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Nilai Konsumen, dan Kepercayaan Konsumen terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola di Surabaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan dari proposal metode penelitian saya. Yang pertama, latar belakang. Pada zaman sekarang, produk minuman sudah sangat bervariasi, seperti minuman bersoda, air mineral, minuman isotonik, minuman berenergi, dan masih banyak minuman yang lainnya. Salah satu manfaat dari minuman-minuman tersebut yaitu sangat membantu kita ketika tubuh kita sedang kepanasan untuk menyegarkan kembali tubuh kita. Salah satunya yaitu minuman bersoda seperti Coca-Cola. Coca-Cola sendiri berdiri pada tahun 8 Mei 1886, sedangkan baru masuk ke Indonesia pada tahun 1972. Nah, pada saat ini Coca-Cola sudah memiliki banyak sekali varian rasa, mulai dari rasa cola, cola cherry, cola vanilla, cola green tea, cola lemon lime, cola lime, dan masih banyak lagi varian rasanya. Nah, selanjutnya rumusan masalah dari proposal metode penelitian saya yaitu yang pertama, apakah corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola di Surabaya. Yang kedua, apakah nilai konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola di Surabaya. Yang ketiga, apakah kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola di Surabaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang menjelaskan tentang landasan teori dari proposal metode penelitian saya. Yang pertama yaitu kegiatan corporate social responsibility ini meliputi tentang perusahaan dan perilaku lingkungan yang melampaui persyaratan hukum atau peraturan terkait pasar atau ekonomi menurut Kitzmüller atau Simsek 2012. Selanjutnya, sedangkan menurut Anker 2015, nilai dibuat oleh perusahaan atau penyedia sudah tertanam pada produk yang mereka jual pada konsumen. Selanjutnya, menurut Theo and Liu 2007, kepercayaan memainkan peran penting yang tak terhitung banyaknya interaksi sosial dan ekonomi yang tidak dapat diandalkan. Nah, yang terakhir menurut Heinberg, Oskaya, and Taube 2017, mereka berpendapat bahwa mengandalkan posisi merek didefinisikan sebagai penggunaan pesan promosi untuk menetapkan kunci asosiasi dalam benak pelanggan akan memiliki efek positif pada evaluasi merek konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian dari proposal metode penelitian saya. Ya, berikut di sini adalah gambar dari kerangka penelitian dari proposal metode penelitian saya. Adapun juga hipotesis dari rancangan proposal penelitian saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1, kepercayaan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola. Yang kedua, hipotesis 2, corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola. Yang hipotesis ketiga yaitu nilai konsumen memiliki pengaruh positif terhadap posisi merek pada produk Coca-Cola. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang rancangan penelitian. Nah, pada proposal metode penelitian saya menggunakan rancangan penelitian ini berbentuk kuantitatif.
Kuantitatif sendiri menurut Sugiono adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dan penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiono, data primer adalah yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini sendiri menggunakan metode kuesioner. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada rancangan proposal metode penelitian saya, definisi operasional adalah definisi sebuah konsep atau variabel yang termasuk dari bagian agar dapat mengukur dengan cara melihat dimensi atau indikator dari suatu konsep variabel. Pengukuran nilai dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri adalah sebagai skala dalam jenis data. Penelitian senantiasa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi subjek penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam proposal metode penelitian saya yaitu konsumen yang pernah membeli produk Coca-Cola. Adapun populasi menurut Nursalam 2003 adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Yang kedua, sampel. Menurut Nana Suyana dan Ibrahim 2004, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya. Nah, sampel dalam proposal metode penelitian saya ada beberapa karakteristik. Yang pertama, responden pernah membeli produk Coca-Cola, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, responden berusia 17 tahun sampai 39 tahun. Yang ketiga, berdomisili di Surabaya. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Pada proposal metode penelitian ini, saya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling sendiri yaitu menurut Notomojo 2010 adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Teknik analisis data dalam proposal metode penelitian saya ada menggunakan dua analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif sendiri ini digunakan untuk menggambarkan secara umum dari data dalam kuesioner yang merupakan jawaban dari responden tentang variabel atau indikator yang ada. Baik, yang selanjutnya analisis statistik. Alat uji yang digunakan dalam analisis statistik adalah pengujian hipotesis dengan PLSM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. PLSM sendiri adalah teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen, bahkan sekalipun terjadi multikoliniaritas di antara variabel-variabel tersebut. Nah, selanjutnya konseptualisasi model PLSM. Langkah pertama adalah konseptualisasi model. Adalah peneliti akan mendefinisikan secara konseptual konstruk atau variabel yang diteliti dan menentukan dimensionalitasnya pada masing-masing konstruk atau variabelnya. Baik, selanjutnya menentukan metode analisis algoritma. Metode analisis algoritma akan digunakan untuk estimasi model dari berbagai jenis algoritma memiliki kombinasi linear dari indikator. Baik, selanjutnya menentukan model resampling. Langkah ketiga dari analisis statistik adalah menentukan model resampling. Metode resampling ini dilakukan karena estimasi model PLS tidak diketahui, maka perlu penyampelan ulang. Baik, selanjutnya menggambar diagram jalur. Langkah keempat dalam
analisis statistik adalah menggambar diagram jalur dengan menggambar bentuk lingkaran, elips, dan menunjukkan hubungan atau pengaruh antar variabel. Baik, ya, langkah yang terakhir yaitu merancang model struktural. Langkah kelima adalah evaluasi model menggunakan program Word PLS dengan menilai inner model. Model ini akan menunjukkan hubungan antar variabel laten dan konstruk.